Saya buka sharing saya dengan pantun. Kata bodoh melompat pagar. Yang jomblo cepat dapat pacar. Cakep. Nanti nggak jadi sharing. Ikan hiu digigit semut. Thank you very much. Di sana gunung, di sini gunung. Tengah-tengahnya materi boleh lali. Cinta ke istri nggak akan lali. Kurang. Saya melayani youth itu sudah di mana-mana ya. Afrika, Eropa, Antartika, Mars, Pluto. Tapi di tempat ini saya paling enjoy karena orang-orangnya tuh. Tenan. Oke. Ini salahnya Pastor David ini ya. Tapi ada tuh, apa ya, kita enjoy banget ya, kata melompat. Oke, ya kita doa bentar ya, Tuhan berkati beberapa menit ke depan kami mau sama-sama belajar firman-Mu. Engkau sendiri yang akan memampukan kami untuk bisa menghidupi firman-Mu. Kami tahu tantangan zaman, tantangan lingkungan, tantangan banyak yang bisa jadi halangan untuk kami bisa menghidupi firman, tapi doa kami ada anugerah, ada kemampuan yang datangnya dari Tuhan yang memampukan kami untuk tetap stay strong, berdiri kokoh di tengah badai, berdiri kokoh di tengah ajakan, godaan dari kanan kiri. Kami mau seperti orang-orang hebat, anak-anak muda hebat di Alkitab yang mereka tetap punya iman yang kuat, bahkan iman mereka bertumbuh di tengah situasi yang tidak mudah. Blessing-Mu turun buat semua kami, biar Kau dapati kami di masa muda kami ini, kami punya iman yang terus bertumbuh. Mampukan kami untuk bisa menghidupi firman dengan kekuatan yang dari Engkau, karena kami tahu hanya dengan kami hidup dalam firman, maka hidup kami akan mengalami perubahan. Sekali lagi Tuhan, berkati semua kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama katakan amin, amin, amin. Saya kasih tema sharing singkat saya siang hari ini adalah grow in faith, bertumbuh di dalam iman gitu ya. Ketika saya merenung ini, kayaknya ada satu, sebut apa ya, keadaan atau atmosfer yang dengannya itu membuat iman kita ini bisa cepat bertumbuh. Walaupun situasi atau atmosfer ini enggak enak, tapi menurut saya atau dugaan saya, ini sengaja Tuhan izinkan karena hanya lewat cara itu iman kita terlatih. Apa situasi atau atmosfer itu? Menurut saya itu penting dalam kekristenan kita, yaitu momen menunggu. Anda bayangin enggak? Kalau kita doa langsung dijawab, doa langsung dijawab, doa langsung dijawab, doa langsung dijawab. Kayaknya kita akan kehilangan momen untuk kita berlatih percaya.
Setuju, katakan amin. Maksudnya gimana, Pastor Yusuf? Iya, bayangin aja kalau kita minta kasih. Kayaknya nggak akan terjadi exercise dalam kerohanian kita. Dan puji Tuhan, syukur alhamdulillah itu nggak terjadi dalam kekristenan. Kenapa Pastor? Aku udah doa tapi kok belum dijawab. Bagus. Kenapa aku udah minta ini tapi kok belum dikasih Tuhan? Itu justru yang bagus. Karena itu jadi momen, jadi kesempatan. Ada banyak latihan di situ. Latihan percaya, latihan menunggu, latihan berharap, latihan apa lagi ya? Ada banyak. Latihan iman yang jelas. Nah, makanya menunggu itu mengambil bentuk beraneka ragam. Menunggu jawaban doa, menunggu dapat kerjaan, menunggu kapan si dia datang, gitu kan, melompat pagarnya kapan, gitu kan, menunggu pertolongan Tuhan, menunggu kesempatan, menunggu pintu terbuka, menunggu dapat yang terbaik. Jadi semua itu jadi bagian dalam kehidupan kita, dalam masa muda kita dan benefitnya untuk kita, gitu ya. Nah, pertanyaannya, mengapa Tuhan perlu membuat waktu tunggu dalam kekristenan kita? Ya karena Tuhan bukan mesin yang kita masukkan sesuatu langsung keluar sesuatu. Tuhan bukan mesin yang kita masukkan doa langsung tiba-tiba muncul. Enggak. Nah, saya awali dengan Pengkhotbah 3 ayat 11. Bolehkah slide-nya ditampilkan? Pengkhotbah 3 ayat 11. Ya, saya ingin baca dalam bahasa Polandia. Jadi setelah itu ada bahasa Afghanistan juga, jadi boleh ditampilkan? Oke. Sebentar. Ya, ini langsung praktek saya menunggu. Karena menunggu itu memang ada yang belum pernah menunggu, semua kita ngalami itu. Menunggu bis, menunggu apa itu. Ada banyak yang dilatih memang di sini nih, kesabaran kita, kepercayaan kita, itu ya. Oke. Yang PowerPoint ada? Ada, saya kirim ke Golden kemarin. Oke. Burung kelate. Burung kelate, burung kutilang. Kamu cantik, materi hilang. Burung kelate, burung kutilang. Oke. Sambil menunggu ya. Tapi di Pengkhotbah 3 ayat 11 itu dikatakan seperti ini. Bahasa Jawa kuno, saya tertarik sekali. God does everything just right and on time. But people can never completely understand what he is doing. Burung kelate, ikan hiu. Thank you. It's okay. Betul-betul ilustrasinya nyata ini. Ya kan? God does everything just right and on time. But people can never completely understand what he is doing. Itu kan? Tuhan melakukan segala sesuatu itu dengan benar dan saya senang ini, tepat waktu. Nah, kenapa kita merasa dia, Tuhan kok belum jawab. Karena dia punya waktunya tersendiri. Gitu kan. Tapi dia itu selalu benar dan kalau ngasih itu selalu tepat pasti memang inilah waktu terbaik. Kamu dapat itu gitu ya. Jadi kita bisa terjemahkan menunggu ini dengan tepat. Ya, nah sekarang gini. Apa yang perlu diingat kenapa kok ada masa tunggu ini? Ya, beberapa hal yang perlu kita ingat. Yang pertama, next slide. Oke, 1.
Ada jeda waktu antara menanam dan menuai. Pengkhotbah 3 ayat 2. Ada waktu lahir, ada waktu mati, ada waktu apa. Kemudian ada waktu menanam, ada waktu menuai. Petani ngerti ini dengan baik. Jadi nggak mungkin dia tanam hari ini, 5 menit kemudian panen. Enggak, tetap ada jeda waktu untuk menunggu. Nah sama, terjadi secara natural, itu juga terjadi secara spiritual. Dengan doa-doa kita, dengan harapan kita. Itu kan, ada waktu untuk nunggu. Nah kenapa waktu tunggu itu ada? Ini jadi latihan kita berharap, latihan kita percaya, latihan kita optimis, latihan kita semangat. Latihan kita bersyukur. Bagi saya ucapan syukur yang paling berbobot itu bukan kita setelah kita dapat berkat, bukan. Tapi di tengah berkat belum ada, tapi kita bisa tetap bersyukur. Itu menurut saya ucapan syukurnya jauh lebih berbobot. Gitu kan. Nah kenapa ada waktu tunggu ini juga, dan apa yang perlu kita ingat, apa yang perlu kita lakukan di tengah waktu tunggu. Yang kedua, ada pertempuran yang tidak kelihatan. Tapi ingat, penundaan bukan berarti penolakan. Nah, next slide. Saya nggak nakut-nakuti Anda. Tapi kita ini punya banyak alam ya. Ada alam jasmani, tapi juga saya percaya ada alam spiritual. Apa yang terjadi di spiritual ini mempengaruhi yang jasmani. Enggak percaya, apa kaitannya Musa ngangkat tongkat dan Yosua menang? Enggak relate sebenarnya, tapi itu secara rohani terjadi. Ketika Musa angkat tangan, sana menang. Tapi ketika Musa turun tangan, sana kalah. Karena memang ini terjadi, yang profetik, yang alam, yang sana itu mempengaruhi. Nah enggak percaya, tak kasih bukti nih satu nih. Daniel, then he said, don't be afraid Daniel, jangan takut Daniel. Since the first day you began to pray for understanding and humble yourself before your God. Sejak hari pertama kamu berdoa, nih perhatikan. Your request has been heard in heaven. I have come in answer to your prayer. Sejak hari pertama kamu doa, aku sudah dengar. Dan aku datang ingin menjawab doamu. Sejak hari pertama. Aku datang untuk jawab doamu sejak kamu berdoa. Tapi kalimat berikutnya, ayat berikutnya. But for berapa hari? Tetapi 21 hari ada roh yang blok menghalangi. Rohnya itu namanya kan. Nah ini yang perlu kita ingat. Jadi Tuhan tuh pengen jawab segera nih. Tapi ternyata ada penghalang. Makanya sampai 21 hari baru jawaban doa itu sampai. Nah ini juga yang perlu kita ingat. Ya Anda boleh percaya boleh enggak, tapi memang seringkali ada pertempuran itu. Makanya musuh kita bukan lain-lain. Efesus ngomong peperangan kami adalah peperangan yang melawan roh-roh jahat di udara, bla 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 bla. Itu juga ada kaitannya dengan kenapa kok ada waktu tunggu ini gitu ya. Selain tadi secara natural, tapi juga ternyata ada ini loh, spiritualnya juga itu yang terjadi. Yang ketiga, yang perlu kita ingat, kenapa kok ada waktu tunggu ini? Yang ketiga, next slide. Waktu tunggu itu latihan supaya kita siap. Nah, yang sangat menguatkan saya adalah Tuhan itu lebih tertarik mengubah karakter kita dibanding menjawab doa kita. Tuhan lebih tertarik mengubah karakter kita dibanding menjawab doa kita. Saya punya putri kedua, namanya Danila, 2 tahun 4 bulan. Kalau ketemu kami selalu tanya, selalu minta, Mami, Daddy, YouTube Kids. Dia minta YouTube Kids. Kami udah ngerti kalau anak terlalu kecil dikasih handphone nggak akan bagus buat dia. Apa saya nggak bisa ngasih dia? Bisa. Tapi saya sebagai orang tua pengen dia bertumbuh dulu. Nanti di usia yang tepat, jangankan tak pinjemi, tak belikan handphone. Sama. Kenapa kok kadang kita jawaban doa kita kok enggak dijawab Tuhan? Bukan Tuhan enggak mau jawab, tapi Tuhan ingin kita tumbuh dulu. Sampai ketika jawaban dari doa itu Tuhan kasih, kita bisa handle itu. Setuju katakan amin. Ya. Karena Tuhan mau kita dewasa dulu. Yang keempat, apa yang
Tuhan dapat lakukan itu ada di dalam janjinya, maka fokus ke janjinya. Yang keempat tuh gini, enggak apa-apa, dia tuh Tuhan yang pegang janji. Kalau kita nunggu orang, mungkin orang itu bisa bojai, bisa enggak setia. Tapi kalau kita nunggu dia tuh pribadi yang pegang janji kok. Jadi don't worry, don't be afraid gitu ya. Tetap aja percaya gitu ya. Tuhan tidak akan pernah kok melupakan janjinya. Oke. Nah, itu pembukaan. Sekarang saya ingin masuk ke poin. Saya sudah siapkan ada 1.300 poin untuk Youth Impact siang hari ini. Jadi kita akan selesai Sabtu depan. Ada 1.380 poin untuk kita pagi hari ini. Nah, ini. Yang beberapa belum saya print karena masih terlalu banyak gitu ya. Jadi itu. Oke. Nah, menunggu. Supaya Anda mudah ingat aja ya. Menunggu bahasa Inggrisnya wait. W-A-I-T. Nah, kita akan belajar 4 hal gitu aja. Di tengah menunggu ini apa yang perlu saya lakukan, Pastor Yusuf? Saya lupakan 1076, saya sampaikan 4 aja. Karena saya siapkan 1.380 kan. Jadi, oke. Yang pertama, apa yang perlu kita lakukan di tengah menunggu? Karena wait, W-A-I-T, W itu adalah right. Apa maksudnya? Right itu adalah kita perlu tuliskan. Karena di tengah menunggu ini itu kesempatan untuk belajar. Sesekali enggak hanya ngomel, Tuhan kenapa engkau belum jawab? Tapi sesekali bisa enggak sih dibalik, Tuhan kenapa kok belum dijawab? Engkau sedang ingin aku belajar apa? Nah, gitu kan. Engkau sedang ingin aku belajar apa Tuhan dari proses penantian ini? Aku udah berdoa untuk pacar tapi kok enggak kasih so Tuhan, sedangkan yang lain udah punya gandengan, truk aja punya gandengan, masih aku enggak. It's okay. Tapi kebalikannya dibalik aja, Tuhan engkau sedang ingin aku belajar apa? Mungkin Tuhan akan jawab, sebelum kau punya pacar, kau punya aja dulu pemasukan, income. Oh oke Tuhan, berarti aku harus kerja. Sebelum kau punya pacar, engkau belajar dulu aja untuk enggak marah-marah, tahan penguasaan diri. Oh supaya nanti pacarmu bahagia. Oh gitu ya. Jadi coba sibuk aja mengubah diri sendiri dulu. Ya, sibuk dulu mengubah kita dulu sendiri dulu daripada sibuk menunggu jawaban doa. Apa sih yang bisa kau lakukan? Apa sih yang bisa kau renungkan? Pelajaran apa sih yang bisa engkau dapatkan dari Tuhan mengizinkan engkau menunggu itu? Itu ya. Tuh. Nah, ayatnya ada tuh. Musa itu menunggu untuk sampai tanah perjanjian 40 tahun. Gara-gara kesalahan borokokok pengintai itu kan. Itu kan. Harusnya cepat itu. Tapi gara kesalahan itu. Nah, yang menarik ketika Musa menunggu itu, bilangan 33 ayat 2, di sana dikatakan seperti ini. At the Lord direction, Moses keep a written record of their progress. Jadi Musa tulis progresnya. Dia tulis pelajaran apa sih yang Tuhan mau. Makanya itu modal bagi Yosua kan. Ketika Yosua mau masuk, Tuhan kasih modal ke dia. Renungkan ini siang dan malam, maka kau akan berhasil dan perjalananmu akan beruntung. Yosua gak ngerenungin kejadian sampai Wahyu, enggak. Yosua cuma ngerenungin kejadian sampai Ulangan. Karena Yosua sendiri belum ditulis. Betapa hebatnya Alkitab kita. Baru 5 kitab aja Tuhan sudah berani janji loh. Kamu renungin 5 ini, kau akan selalu berhasil, kau akan beruntung. Dan 5 ini hasil Musa. Bilangan 33 ayat 2, karena dia menulis. Right. Pelajaran apa sih? Tuhan kenapa sih kau enggak bawa kami langsung aja ke tanah perjanjian? Kalau mereka langsung, Kejadian sampai Ulangan enggak ada. Disitulah Musa nulis. Gitu ya, itu yang pertama, tulis saja.
Apa sih pelajaran yang bisa aku petik? Kenapa kok jawaban doa yang aku tunggu kok enggak kunjung datang? Tuhan ingin aku belajar apa sih? Kalau kita bisa tenang, pasti ada kok pelajaran yang Tuhan kasih. Seringkali kita terlalu banyak noise, sampai kita nggak ngerti Tuhan itu sedang ingin ngomong apa sih di momen aku menunggu ini gitu. Tapi kalau kita bisa keep calm, tenang, pasti kita langsung nemu. Oh ini tuh yang Tuhan mau aku belajar. Gitu ya. Bukan Tuhannya nggak ngomong, kitanya yang terlalu ada di tempat yang berisik. Nggak dengar, kitanya nggak dengar. Alias gudeg gitu ya. Gudeg. Makanan Jogja itu, nggak dengar tuh makanan Jogja. Oke. Yang kedua, wait. W-nya wait, A-nya apa? Yang kedua, A-nya adalah act. Nah aku seneng banget. Markus 11 ayat 24 itu betul-betul ayat yang keren banget. Ngajari kita, nuntun kita ketika kita menunggu, kita itu perlu apa sih? Dan Markus 11 ayat 24 di sana dikatakan seperti ini. Jesus said, I tell you, whatever you ask in prayer, believe that you receive it and it will be yours. Bahkan ada ayat yang ngomong seperti ini, kalau kamu berdoa seolah-olah kau sudah menerima, maka itu akan betul-betul jadi bagianmu. Itu ada ayatnya juga gitu. Nah makanya gini, act itu artinya bertindak seolah-olah jawaban itu sudah ada di kamu. Wah ini powerful sekali kalau kita ngomong praise and worship. Jadi engkau menyembah, engkau memuji seolah-olah mujizat itu sudah kau dapatkan. Berdoa, menyembah, memuji seolah-olah jalan keluar itu sudah engkau dapatkan. Melayanilah seolah-olah pertolongan Tuhan sudah terjadi. Oh pasti kita akan on fire sekali. Aku masih pengangguran, aku berdoa aku dapat pekerjaan. Bertindaklah seolah-olah engkau sudah kerja. Ya bangunnya kamu jam 5, mandinya ya jam 5:15, seolah-olah jam 6 itu yang lain pergi ke kantor, kamu juga sudah siap, inilah waktunya aku jam pergi ke kantor. Tapi seringkali yang terjadi pengangguran adalah karena dia nganggur, dia bangun jam 11, dia mandi jam 12, sarapan jam 3, gitu kan, itu sarapan jam 3, gitu kan. Tidurnya jam 4 dini hari. Dia nggak ngerti prinsip ini, bertindak seolah-olah engkau sudah dapat. Orang dunia aja ngerti kok. When you want to be a boss, you must act like boss. Kalau engkau ingin jadi bos, engkau harus bertindak seolah-olah engkau itu bos. Saya pernah lakukan ini. Saya ditaruh Tuhan buat retreat pelajar sekota Salatiga. Saya nggak punya duit. Kemudian saya dengerin Radio Rema, di situ John Advancini khotbah. Kemudian John Advancini itu cerita, dulu saya miskin. Kemudian saya buat bawah itu uang $100, tengahnya itu kertas, tumpukan gitu, paling atas juga uang $100. Saya ikat, itu kalau dari jauh tumpukan uang dolar, itu saya bawa kemana-mana. Saya berjalan seolah-olah saya miliarder, saya berjalan bertindak seolah-olah saya orang kaya. Ketika saya dengar itu, tiba-tiba kayak ada dorongan, kamu lakukan yang sama dong, tenang. Masih tak simpen ya di kamar ya. Saya buat bawah tuh 100.000, tengahnya kertas banyak setumpuk gini, atasnya uang lagi 100.000, tak bawa kemana-mana. Dalam hati, aku punya puluhan juta untuk retreat pelajar. Aku punya puluhan juta untuk retreat pelajar. Apakah uang puluhan jutanya sudah ada? Belum. Tapi saya belajar bertindak seolah-olah. Kemana-mana tak bawa, ke kantor tak bawa, kemana-mana tak bawa. Jalannya tuh kayak orang udah punya puluhan juta dan siap buat retreat pelajar. Tak bawa kemana-mana. 1 bulan gak terjadi apa-apa. Saya lupa berapa bulan saya bawa itu. Tiba-tiba ada telepon. Sebelum telepon itu ada mahasiswa ketok-ketok kantor saya. Wah,
masalah teko iya. Biasanya mahasiswa datang tuh konseling cerita masalah. Aku dari hati itu kau udah jahat gitu, udah negatif. Masalah teko gitu. Datang. Pastor Yusuf, ya ada apa? Biasanya kalau nggak curhat skripsi, curhat apa gitu, ada dosen bermasalah. Tiba-tiba dia itu ngomong gini, Pastor Yusuf katanya mau buat retreat pelajar ya? Yo. Kemudian dia itu keluarkan amplop. Aku mau ditaruh Tuhan untuk nabur buat acara itu. Dia keluar, saya hampir nangis. Tak buka, 400.000 atau berapa. Kemudian tak angkat, Tuhan ini sekepal awan. Ini sekepal awan untuk acara retreat pelajar. Ini sekepal awan Tuhan. Aku percaya bentar lagi hujan deras. Ini sekepal awannya, kayak Elisa itu ya, yang lihat hanya sekepal awan gitu kan. Sudah, saya lupa selang beberapa hari kemudian ada orang telepon. Pak Yusuf, katanya Bapak mau buat retreat pelajar ya? Iya. Lah butuh dana berapa? Berapa ya Pak? Kayak kalau nggak salah tuh 70 juta atau berapa gitu Pak. Coba nanti saya tanya bendahara. Tiba-tiba tuh dia bisa ngomong gini. Tolong kirimkan nomor rekening, nanti aku kontak sekretaris saya biar kita transfer. Langsung hari itu saya ditransfer. Acara berlangsung. Wah yang datang banyak, terberkati. Saya cuma tenger-tenger gini, ini kurang apa enggak? Kurang apa enggak? Habis acara saya enggak berani tanya bendahara, saya tanya dia selang 3 hari. Tolong, aku minta laporan keuangan dong. Saya sudah berpikir ini jual motor apa jual apa gitu kan untuk nomboi gitu kan. Tiba-tiba bendahara kasih laporan, surplus 6 juta. Wah! itu. Bertindak seolah-olah engkau sudah dapat. Belum punya pacar, bertindak seolah-olah engkau sudah punya. Kalau orang belum punya itu jelalatan. Cantik, cakep, golden, cakep. Gitu kan. Tapi kalau orang sudah punya itu cool. Oke, cantikan pacarku. Nah kau bertindak seolah-olah kau sudah punya. Tenang, kalem, cool, kulkas. Cool ya kan. Enggak khawatir, enggak apa. Karena di balik ketenangan ada percaya bahwa Tuhan menyediakan pasti yang terbaik dan tepat waktu. Yes. Amin. Oh. Oke. Jadi apa sayang? Jadi A itu bertindak aja, bertindak. Makanya kekristenan sejati itu adalah kekristenan pura-pura. Oh. Iya, bagi saya kekristenan sejati itu adalah kekristenan yang pura-pura. Kini yang lemah berkata ku kuat, yang miskin berkata ku kaya. Apa yang lemah berkata ku kuat itu sudah kuat? Belum, masih hancur, masih ambiar, masih rungkat, ente-entean, gitu kan. Masih rungkat, tapi masih rungkat, tapi dia ngomong all is well, di dalam Tuhan semua baik. Tapi sini masih pura-pura Anda, makanya kan pura-pura. Yang lemah berkata aku kuat, masih lemah, tapi mulut suruh ngomong aku kuat, aku kuat, aku kuat. Masih lemah, tapi suruh ngomong bersyukur, bersyukur, bersyukur. Pura-puranya ini tanda kutip ya, bukan yuk kita pura-pura yuk ini kan kekristenan sejati pura-pura, bukan yang itu. Miskin berkata aku kaya, apakah sudah kaya? Belum, masih miskin, tapi mentalitasnya sudah kaya. Itu bertindak. Ada amin? Ada. Masa kamu ke restoran, Bu ada sambal, ibunya sambal gitu. Enggak.
Ya kan? Ada amin. Amin. Bu, masih ada tempe? Tempe. Enggak gitu. Ya. Oke. Ulangi. Repeat. Ada amin. Yang di sana ada amin. Amin. Seolah-olah ini penuh. Anda begitu. Amin. Itu seolah-olah itu gitu. Oke. W yang pertama adalah tulis. Pelajaran apa sih yang Tuhan inginkan aku bisa dapatkan? A-nya adalah bertindak. Seolah-olah kamu sudah mendapatkan. Masih nunggu sih. Tapi kok harus bertindak seolah-olah sudah dapat. Masih menanti sih, tapi melayani, ikut Tuhan, apain aja seolah-olah yang kau tunggu itu sudah di tangan. WL seolah-olah mujizat itu sudah terjadi. Gitu ya, itu A. Yang ketiga, I-nya apa? Ini gak kalah penting. Imitate. Imitate ini apa maksudnya? Tiru kebiasaan-kebiasaan orang beriman. Di tengah nunggu itu, jadi nunggu itu bukan tindakan pasif. Wait itu bukan tindakan pasif. Wait itu justru tindakan kita membombardir kerajaan musuh dengan senjata-senjata kita. Tiru. Nah, siapa yang kita tiru? Belajarlah dari orang-orang yang sudah berhasil dalam iman. Saya paling suka niru. Saya punya pemimpin namanya Pak Adi Sutanto. Ketika saya bertemu beliau, paling sering itu saya dipamerin. Pak Yusuf, bagaimana kabar? Baik Pak Adi. Saya kemarin pelayanan di Jawa Timur. Saya dapat 2 amplop, yang satu tipis, yang satu tebal, gitu. Terus kemudian beliau ngomong, yang tipis itu sekian juta, yang tebal itu sekian juta, yang tipis itu cek, isinya adalah sekian puluh juta. Tapi saya nggak dikasih, tapi saya dipamerin. Tapi saya tahu itu cara beliau mendidik saya. Beliau sedang ingin ngomong gini loh, kalau aku ngalami, karena kita punya Tuhan yang sama, harusnya kamu ngalami. Gitu. Itu yang saya tangkap. Kemudian beliau itu cerita, Pak Yusuf, iya Pak Adi, aku itu baru sampai bandara sudah dapat amplop. Oh bagus Pak Adi. Baru masuk gereja dapat amplop. Selesai pulang gereja dapat amplop. Jadi aku sekali datang dapat 3 amplop. Jadi sebelum pelayanan sudah dapat amplop. Oh sakti. Tak tiru Tuhan kalau Pak Adi ngalami. Sekali aku harus ngalami Tuhan. Tuhan kalau Pak Adi ngalami aku harus ngalami Tuhan yang gini-gini. Betul kami isi retreat. Pak Adi sesi 1, saya sesi 2. Biasanya tengah-tengah itu break makan mie. Makan coffee break gitu kan. Pas coffee break itu tiba-tiba ada orang nyamperin. Pastor Yusuf boleh minta waktu? Oh boleh. Kan break, kajian gak ganggu. Tiba-tiba dia tuh keluarin amplop. Coklat tebel. Saya digerakkan Tuhan untuk ngasih ini ke Pastor Yusuf. Oke thank you, kalau memang itu dari Tuhan tak terima. Tapi kalau enggak, doain lagi aja. Terus tak buka. 1, isinya itu uang. Uangnya ini dari zaman perjuangan, pakai pedang tuh, Patimura, sampai zaman sudah merdeka, proklamasi Soekarno-Hatta. Jadi uangnya tuh komplit. Nah menurut saya itu semua uang yang ada di dompetnya dia. Barang pertama. Kemudian barang kedua adalah perhiasan. Dan dugaan saya itu semua perhiasan yang dia pakai. Dan barang ketiga adalah handphone. Dan menurut saya itu handphonenya dia. Kemudian saya tanya Pak Adi. Pak Adi, waktu Pak Adi itu khotbah dapat amplop-amplop gitu tuh isinya apa? Ya uang toh Pak Yusuf, oh uang. Kayaknya saya lebih sakti Pak. Saya dapat amplop, isinya uang, perhiasan, handphone. Gimana Pak? Keren siapa Pak? Jadi saya tiru gitu ya.
Itu kali pertama. Kemudian, mau tak ceritain lagi ya. Saya tuh pelayanan ke Jakarta. Ketika saya pelayanan tuh tiba-tiba ada suami istri gitu tuh ketawa-ketawa gitu. Ketawa gitu. Kemudian selesai dia samperin saya. Pastor Yusuf, thank you ya, firman Tuhan yang memberkati. Yo sama-sama, thank you. Itu 3 kali ibadah, pagi 2 kali, kemudian sore. Kemudian sore itu dia ngomong sama saya, nanti malam jangan mau diajak makan siapapun ya, aku yang ajak Pak Yusuf makan. Oke, tapi tolong izin dulu Pak Gembala, saya bilang gitu. Ya saya gak enak kan. Oh iya, terus dia izin, Pak Gembalanya mengizinkan, akhirnya malam itu kami makan dengan dia. Nah, di mobil dia cerita. Habis ibadah pagi yang habis senyum-senyum itu, mereka pulang. Ketika pulang ini yang terjadi. Pak, kenapa Mah? Tadi waktu Pak Yusuf khotbah itu aku diingetin Tuhan loh. Diingetin apa Mah? Aku kok disuruh Tuhan ngasih dompet ke dia ya. Yang adikmu beli terus hadiahin ke kita waktu dia di Eropa tuh loh. Oh ya bagus. Jadi nanti biar tak bersihkan dulu aja dompetnya. Kita lama enggak buka barang itu. Kan kita belum pernah pakai. Kemudian istrinya itu yang dia senyum-senyum gitu tuh. Ternyata dia ingin memberi saya dompet. Istrinya ke dapur. Masak. Kemudian dia nyamperin, Pak. Kayaknya kita enggak boleh hanya ngasih dompet Pak. Kita juga harus ngasih isinya. Oh iya sepakat, nanti kita juga berkati uang. Dan istrinya ngelanjutin lagi masak di dapur. Kemudian dia kayak ada impresi lagi. Pak, kita nggak boleh ngisi dompetnya itu dengan rupiah Pak. Tapi kita harus kasih dia dolar. Nah saya tahu cerita ini di mobil ketika malam itu. Mereka jemput saya di gereja, membawa kami ke tempat makan. Di mobil itulah suami istri ini cerita apa yang barusan ini terjadi. Nah kemudian saya buka betul. Ada dompet dan isinya dolar. Kok gak ada yang tepuk tangan buat Tuhan? Tuhan ya, tepuk tangannya buat Tuhan. Jadi saya bertindak gitu ya. Nyontoh orang-orang yang sudah berhasil dalam iman. Wah kalau gini-gini ini istri saya juga pernah nyontoh itu. Mungkin next time kita cerita ya, nanti waktu udah siap. Oke, jadi yang ketiga adalah imitate. Ya, imitate. Yang keempat terakhir. Wah, yang tidur bangun ini begitu dengar kata terakhir ya. Imitate. Yang terakhir trust, T kan. Tetap mempercayai Tuhan dan janjinya. Write, act, imitate, and trust. Menunggu itu gak mudah. Kenapa kok harus tetap percaya? Karena ketika kita menunggu itu, setan itu waduh gak suruh ngomong tuh cerewet banget. Tuh kan kamu sudah berdoa gak dijawab. Ngapain percaya? Tuh kan kamu sudah berharap tapi gak kejadian. Gak usah doa lagi. Itu kan. Setan tuh kita suruh ngomong dia tapi cerewet gitu. Kapan setan paling cerewet? Pas kita nunggu. Pas kita nanti. Nah makanya di tengah menunggu tetap percaya janji Tuhan. Gak percaya? Tolong WhatsApp aja Maria dan Marta. Nanti tak kirimi nomornya. Tuhan, saudaraku Lazarus sudah mati. Dan menarik ayat sebelumnya tuh Yesus sengaja menahan diri baru datang ke tempat itu. Kayak Yesus tuh iseng banget gitu loh. Harusnya hari ini dia tiba gitu, dia milih sekian hari baru datang. Makanya Maria dan Marta kan ngomong gini, seandainya kemarin engkau di sini, saudaraku gak akan mati. Gitu. Tapi bagi Yesus, belum tahu. Aku datang kemarin atau hari ini, hasilnya sama kok. Gitu kan. Itu hebatnya Tuhan kan. Seringkali kita berpikir, Tuhan kalau kau jawab kemarin ya gak akan kayak gini tuh Tuhan. Tuhan kalau kau jawab ya gak akan gini. Ingat tadi ayat pertama kita baca, Tuhan selalu tepat waktu, dia selalu benar dan tepat waktu. Bagi Maria dan Marta mungkin kamu telat Yesus, kamu telat datangnya, coba kemarin. Tapi karena dia Tuhan, cool banget.
Mungkin dalam hati dia jawab, enggak, aku enggak telat, aku enggak pernah telat, aku selalu tepat waktu. Dan hasilnya sama kok, bahkan lebih keren. Jadi kalau Anda nunggu, kesannya kok Tuhan telat, kesannya kok Tuhan enggak jawab, kita hanya perlu punya kacamata seperti Maria dan Marta. Dengan ketika kita baca sekarang, bahwa Yesus enggak pernah telat, bahwa Yesus enggak pernah salah. Dan apa yang terjadi ketika Yesus datang? Kita tahu endingnya, Lazarus bangkit. Wah, jadi viral di TikTok itu kan. Keren banget. Iya, jadi viral. Apa maksud saya cerita ini? Tetap percaya sama Tuhan. Belum jadi kenyataan, tetap percaya. Belum di tangan, tetap percaya. Belum muncul, tetap percaya. Siapa dia Tuhan? Tetap percaya. The best is yet to